Pekerjaan inilah yang paling berhak digaji paling besar menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda pasti bisa. Setiap umat Islam di Indonesia pasti bisa mengerjakan pekerjaan ini asalkan mau. Masalahnya banyak yang tidak mau. Oleh sebab itulah mari kita memiliki kemauan untuk menjalankan pekerjaan yang paling berhak mendapatkan gaji yang paling besar. Orang yang mengerjakan pekerjaan ini akan mengakibatkan keluarganya barokah. Bukan hanya keluarganya, tetapi satu RT menjadi barokah, satu RT ini. Dan bisa melebar menjadi satu desa barokah, menjadi desa yang adil makmur. Dan akan bisa melebar lagi satu kecamatan. Satu kecamatan bisa menjadi kecamatan yang adil makmur sentosa. Luar biasa. Bahkan kalau semakin banyak orang Islam yang mengerjakan pekerjaan ini dengan gaji yang paling besar, maka negara pun akan menjadi negara yang adil makmur sentosa. Sebagaimana negara Brunei Darussalam. Jadi negara Brunei Darussalam itu sebenarnya negaranya kecil, letaknya ada di ujung Pulau Kalimantan. Itu kan Pulau Kalimantan, di ujungnya itu ada negara kecil yaitu Brunei Darussalam. Di sana menerapkan pekerjaan yang paling berhak mendapatkan gaji yang paling besar. Lalu pekerjaan apakah yang paling berhak mendapatkan gaji yang paling besar menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari dengarkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika saudara-saudara kami sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ingin mendapatkan pekerjaan yang paling berhak digaji paling besar, maka perhatikanlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullahi." Kita ulang. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullahi. Yang artinya, inna ahaqqa ma, sesungguhnya yang paling berhaknya sesuatu, akhadtum yang mengambil oleh kalian, alaihi atasnya dia ma. Lama ini adalah pekerjaan. Sesungguhnya yang paling berhaknya pekerjaan yang kalian ambil atasnya ajron pada suatu upah, pada suatu gaji atau bayaran. Kitabullahi yaitu kitabnya Allah. Apa artinya? Artinya begini. Pekerjaan yang paling berhak untuk mendapatkan gaji yang paling besar adalah mengajarkan kitabnya Allah, mengajarkan Al-Quranul Karim, atau meruqyah seseorang, atau menjampi-jampi seseorang yang sakit sampai sembuh. Dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Itulah pekerjaan yang paling berhak untuk mendapatkan upah atau gaji atau bayaran yang paling besar.
yang paling berhak untuk kita terima. Karena sabda Rasulullah, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhaknya sesuatu yang kalian ambil atasnya suatu upah, yaitu kitabnya Allah. Nah, masalahnya di Indonesia ini kenapa carut marut yang enggak karu-karuan? Padahal mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi kehidupannya carut marut, tidak sejahtera. Bahkan banyak yang pinjaman online, banyak yang punya hutang mingguan, bahkan banyak yang punya hutang harian, hutang bank harian, hutang bank mingguan. Masya Allah. Mengapa bisa begitu? Ya karena guru-guru pengajar Al-Quran tidak digaji yang semestinya. Kalau di Brunei Darussalam tidak begitu. Guru-guru pengajar Al-Quran, Masya Allah, mendapatkan gaji yang paling besar. Bahkan anak-anak yang belajar Al-Quran mendapatkan jaminan. Nah, kalau Indonesia ingin penduduknya sejahtera, adil, makmur, sentosa, maka laksanakanlah apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhaknya sesuatu yang kalian ambil atasnya suatu upah adalah kitabnya Allah. Baik itu mengajarkan anak-anak Iqra, mengajarkan anak-anak misalnya qiraati, tilawati, an-nahdiyah, misalnya mengajarkan metode at-tawami, mengajarkan macam-macam lah. Atau mengajarkan metode al-Baghdadi, mengajarkan Al-Quran pokoknya. Itu hendaklah kita upah yang paling besar. Kita upah paling besar. Nah, kalau setiap guru pengajar Al-Quran mendapatkan upah yang paling besar, maka setiap anak muslim yang tumbuh akan bangga dan senang, bahkan berlomba-lomba untuk menjadi guru-guru pengajar Al-Quranul Karim. Nah, masalahnya kenapa di Indonesia ini carut marut, gunjang ganjing, gak karu-karuan? Ya karena guru-guru pengajar Al-Quran dipandang sebelah mata, dituntut untuk ikhlas. Tetapi masyarakat di sekitarnya nggak ikhlas ngasih sumbangan. Seharusnya gurunya ikhlas, tetapi masyarakat sekitarnya yang anaknya dididik di situ membayar dengan bayaran yang paling mahal dan harus ikhlas, sama-sama ikhlas. Ini akan menjadi sungguh luar biasa. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, akhrajahu Al-Bukhari. Akhraja telah mengeluarkan hubara hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 5838. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian. Kalian ini khusus untuk umat Islam ya, umat Islam. Khairukum, sebaik-baik kalian, man yaitu orang, ta'allama yang belajar oleh dia orang itu Al-Qur'an pada Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan telah mengajarkan oleh dia manhu pada Al-Qur'an. Jadi sebaik-baik umat Islam adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Karena menjadi sebaik-baik umat Islam, maka pekerjaan mengajarkan Al-Qur'anul Karim itu yang paling berhak mendapatkan upah atau gaji atau bayaran yang paling besar. Jangan meniru orang Indonesia yang dulu-dulu ya, sampai sekarang ya, kita ubahlah sekarang. Kita ubah bahwa orang-orang yang mengajarkan Al-Quran itu harus diberi upah, digaji yang paling besar. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5027 dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Demikian, semoga manfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.